Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang parenting. Temanya adalah menolong anak minder. Menolong anak minder. Minder itu apa? Tidak percaya diri. Minder itu rendah diri. Minder itu tidak bisa melihat dirinya secara utuh, hanya sebagian. Anak minder karena didikan orang tuanya. Saya harus katakan secara langsung. Anak minder didikan orang tuanya. Mungkin beberapa orang tua sudah merasa tidak nyaman ya. Merasa baik-baik saja. Tapi mari belajar bersama-sama. Mengapa anak minder hasil dari didikan orang tuanya? Karena ternyata anak itu seharusnya percaya diri. Tahu siapa dirinya, menerima dirinya, tahu kelebihan kekurangannya, kemudian tahu bagaimana bisa menghadapi akan kehidupan orang lain apapun dengan baik. Dari mana ini didapat? Dari orang tuanya. Kita sudah belajar 6 tahun ke bawah, anak akan menerima kesan dari orang tuanya. Bukan perkataan, belum perbuatan, tapi kesan. Karena ketika kita menasihati anak kita dengan suara yang tinggi, dengan pukulan, kita maunya baik, tapi kesan yang diterima oleh anak kita adalah kita ini selalu marah. Kemudian selalu menyakiti. Dia tidak paham dengan kalimatnya. Perkataan demi perkataan yang baik yang dikatakan orang tua. Dia tidak paham. 6 tahun ke bawah dia lebih menangkap bahwa, oh aku kok selalu salah ya. Aku kok dimarahi ya. Aku kok selalu melakukan yang merugikan ya. Perhatikan kesan. Karena minder ini dibangun 12 tahun ke bawah. Minder bukan dibangun 12 ke 18 atau 18 ke 24. Kita tahu tahap per 6 tahun dari kehidupan. Jadi minder itu dibangun dari umur 12 tahun ke bawah. Di mana mereka seharusnya mendapatkan didikan dari orang tuanya, dari keluarganya. Kalau orang tuanya salah memperlakukan anak, mendidik anak, maka anak menjadi minder. Anak tidak percaya diri, anak rendah diri. Kita kembali kepada bagian di mana anak itu mestinya mendapatkan perlakuan yang benar, yang tepat, sehingga kesan yang dia terima adalah baik. Kesan sebagai anak yang diterima apa adanya. Tidak dimasalahkan warna kulitnya, tidak dimasalahkan akan sikapnya, tidak dipermasalahkan akan mungkin perkataannya atau gangguan dalam tanda petik. Gangguan-gangguan ketika kecil. Sehingga ya wajar. Nakal di 6 tahun ke bawah wajar. Tapi perhatikan. Ketika usia 4 tahun atau 5 tahun. Namanya anak itu kan pengen tahu, pengen mencoba. Dia mencoba mengambil, bertanya, apalagi anak seusia itu banyak tanya. Bayangkan kalau sedang pengen tahu banyak tanya, dia tanya, "Papa itu buat apa? Itu untuk apa? Itu apa?" Anak hanya butuh jawaban. Dan saudara perhatikan, di usia 6 tahun ke bawah mereka itu tidak memahami. Dijelaskan kayak apapun juga tidak terlalu penting. Dijawab saja secukupnya. Tetapi kesan yang dibangun adalah kita mendengarkan dia, kita peduli dengan dia. Kesan inilah yang harus dibangun oleh orang tuanya.
Harus dibangun orang tuanya. Jadi ketika anaknya tanya, "Mama itu apa?" Jawab secukupnya aja. Mengapa? Karena dia juga tidak terlalu paham. Berikutnya, sebelum kita selesai menjawab, dia tanya yang lain juga. Oh, ini untuk ini. Lah kalau itu apa? Artinya dia tidak terlalu mendengarkan. Biasa nggak seperti itu? Biasa. Memang masanya. Mari bangun kesan bahwa kita terima walaupun dia cerewet. Dia sedikit mengganggu karena tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Tapi kan dia masih 6 tahun ke bawah, jadi apa boleh buat? Ya kita bangun kesan, oh iya nak ini untuk ini belum dijawab, ya kita ikuti aja. Atau sesekali kalau sudah terlalu repot, minta maaf ya, katakan maaf, minta maaf ya. Nanti dijawab, sebentar papa 5 menit aja. Lalu sudah kerjakan sesuatu, dia mulai tahu, belajar. Oh papa lagi repot nih, aku tidak mau tanya. Kemudian berikutnya papahnya tanya, kamu tadi nanya apa ya sayangnya? Anak merasa diterima. Mengapa? Karena minder itu berasal dari anak yang sering dimarahi, dilarang. Sehingga ini mengganggu akan terbangunnya karakternya, jati dirinya. Seorang anak mestinya diterima apa adanya. Dan repot kalau kemudian dibandingkan lagi. Dibandingkan dengan kakaknya, adiknya, kemudian saudaranya atau orang lain. Menjadikan semakin minder anak ini, semakin tidak percaya diri, semakin rendah diri. Menganggap dirinya aku ini apa, aku ini siapa, aku ini pengganggu, aku ini selalu pengacau, aku ini tidak diinginkan. Aku ini selalu tanya sesuatu yang konyol, aku ini bodoh, itu rendah diri. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia akan diam. Dia akan menutup diri, dia akan menyembunyikan diri, dia akan mengasingkan diri. Jadi kalau kita melihat anak minder, itu mengapa? Karena perlakuan yang tidak tepat dari orang tuanya. Saya pernah ketemu dengan satu anak yang minder, sudah kelas 3 SD. Kelas 3 SD, sekitar umur 9-10 tahun. Saya bertemu dengan orang tuanya, ya 1-2 kali ketemu dengan orang tuanya, saya tidak terlalu kenal anaknya. Anak ini barusan dijemput dari sekolah. Dan ketemu, orang tuanya bersalaman dengan saya. Dan saya seperti biasanya ramah aja dengan anak. Saya lihat anaknya, saya panggil sayang. Halo sayang. Saya ulurkan tangan saya. Shake hand ya. Jabat tangan ya. Dan anak ini ketakutan. Langsung berdiri di belakang mamahnya. Saya tahu, oh anak ini ketakutan. Anak ini tidak terbiasa bergaul dengan orang lain maksudnya. Hidupnya hanya papa mamanya. Wah ini tidak baik. Saya tidak memaksakan diri. Saya hanya senyum kemudian mengatakan pada orang tuanya, anakmu pemalu ya. Saya pakai istilah pemalu aja. Setelah itu kami ngobrol dan saya lihat anaknya tetap tersembunyi di belakang punggung mamanya. Anak 10 tahun. Ya sudah. Saya hanya kasihan aja. Kasihan apa? Ya kasihan kalau ini dibiarkan, tidak disadari orang tuanya, anaknya menjadi anak asosial, tidak bisa bergaul dengan orang lain, kemudian menjadi penakut, minder, pemalu. Kasihannya adalah, ya kalau ini dibawa terus-menerus, maka kamu akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Terima anakmu. Hargai dia, besarkan hatinya, terima pendapatnya, bersama-sama dengan dia mengerjakan sesuatu. Untuk apa? Membangun kepercayaan dirinya bahwa dia bisa, dia mampu. Contoh nih, seorang anak yang mengerjakan PR. Hal yang sepele biasa, kerjakan PR. Nah orang tuanya mengajarinya berpengaruh.
orang tuanya mendidiknya ini berpengaruh. Apakah dengan hentakan, bentakan, menyalah-nyalahkan? Kayak begitu aja nggak bisa. Mama seumuran kamu lebih bisa. Apalagi dengan perkataan dungu, bodoh. Aduh, kasihan sekali. Ini yang mengecilkan mentalnya. Kecil. Jadi takut salah. Jadi takut melakukan sesuatu. Dia bisa mengikuti saudara, mengikuti papahnya atau mamahnya, tapi terpaksa. Sementara batinnya luka. Kok begitu? Karena aku masih belajar. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Bahkan mendidik anak, mengajari anak ini juga menjadi pengaruh yang begitu besar kepada anakmu. Hal yang kecil, tapi kalau itu berulang-ulang. Terlebih lagi mengerjakan prakarya. Mengerjakan sesuatu, membentuk sesuatu. Saat itulah anak membutuhkan penerimaan. Dia salah motong, dia salah menggunting, dia salah menulis, menggambarnya. Ya diajari, ya sabar. Jangan dimaki-maki, jangan dipojok-pojokkan. Bahkan kalau perlu tetap dipuji, oke, nggak apa-apa, tapi ini nggak pas ya, kita ulangi lagi ya. Ini akan membuat dia ini percaya diri, aku bisa, aku bisa. Oh, indah sekali. Jadi menolong anak minder, siapa yang salah? Orang tuanya yang salah. Waduh Pak, saya harus lebih hati-hati ya. Ya benar. Mengapa? Karena minder, rendah diri, itu dibentuk 12 tahun ke bawah. Bukan 12 tahun ke atas. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe